Ya, oke, enggak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Tapi tetap semangatnya semangat pagi untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponorogo, khususnya kelas 9. Ya, berjumpa lagi di channel TV SMP Negeri 1 Ponorogo untuk materi atau mapel matematika bersama saya. Nanti kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memperoleh ilmu yang kita pelajari hari ini. Berdoa, mulai. Selesai? Oke. Ya. Untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9, tolong sambil dibuka buku paketnya. Kemarin kita sudah belajar materi yang sudah lalu, kita lanjutkan pada bangun ruang sisi lengkung ya. Kesebangunan kemarin sudah, kekongrunan kesebangunan. Tinggal satu bab terakhir. Kalau dulu kelas kalian tinggal satu bab, setelah itu persiapan UN. Kalian tidak ada persiapan UN, nanti tinggal fokus penyelesaian bab terakhir, kemudian fokus pada ujian sekolah. Oke. Bisa dilihat di materinya langsung di layar HP kalian. Oke. Sudah terlihat di sana. Bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu ada apa saja? Yaitu ada tabung, kerucut, dan bola. Ya, kalau materi di kelas 8 itu masih bangun ruang sisi datar. Masih ingat apa saja bangun ruang sisi datar? Ya, yang ingat ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, gitu ya. Semuanya datar. Nah, ini yang sekarang bangun ruang sisi lengkung. Tadi sudah disebutkan ada tabung, kerucut, dan bola. Nanti pertemuan kali ini kita khusus bahas yang tabung terlebih dahulu. Oke. Terlihat di sana tampilannya bahwa kalau kelas kalian dulu belum masa COVID seperti sekarang, bisa tatap muka. Kakak kelas kalian bisa praktek membuat bangun ruang tabung, kerucut, atau bola. Kemudian ada kaitan antara volume atau luas masing-masing, terus dipraktekkan seperti gambar yang tampak di sana ya. Saya terlihatnya itu kakak kelas kalian dulu. Ya, semoga kalian besok juga bisa praktek, walaupun mungkin di rumah. Silakan boleh membuat untuk luas bisa dilihat jaring-jaringnya dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya dilihat dulu di sana ada tokoh. Siapa itu? Archimedes. Ya, ini yang dikenal sebagai matematikawan yang sangat hebat. Ya, ia menemukan rumus luas bangun datar dan volume bangun ruang. Jadi tentang luas permukaan yang bangun datar ada luasnya, kemudian ada bangun ruang, ada volume. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh tabung sudah kenal ya. Sebenarnya ini materi kalian bahkan sudah kenal dari waktu SD kelas 5 atau kelas 6 sudah dapat ini. Kalian sudah kenal tabung. Jadi ini hanya mengulang saja, nanti lebih cepat, hanya perlu diingatkan kembali bagaimana luas permukaan sama volume. Nanti dikaitkan dengan soal-soal atau permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dilihat ya, yang bentuknya tabung banyak lah, ada drum, ada toples, mungkin sudah ketemu kaleng ya, tempat cat gitu dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, kita mengenal tabung sebenarnya bukan mengenal lagi, kita mengulang, kenalan ulang lagi ya. Itu ada ukurannya. Tabung itu bangun ruang yang dibatasi oleh dua daerah lingkaran yang sejajar atau yang sama dan sama ukurannya, serta sebuah bidang lengkung yang berjarak sama atau ini jauh ke porosnya. Intinya ini ada dua sisi yang sama bentuknya lingkaran, yaitu sisi alas dan sisi tutup atas. Itu bentuknya lingkaran. Nah, kemudian sisi lengkungnya nanti kalau dibuka ada jaring-jaringnya menjadi selimut tabung ini sebuah persegi panjang. Unsur-unsur tabung di sini diameter lingkaran tabung D, ini ada D dari tepi sini sampai ini sudah kenal. R-nya di sini jari-jari, setengahnya diameter, kemudian tinggi tabung yang ke atas ini T. Oke.
Next lagi, lanjut. Sifat-sifat tabung ini memiliki dua sisi berbentuk lingkaran, satu sisi berbentuk bidang lengkung atau selimut tabung. Memiliki dua rusuk lengkung ya, rusuknya kalau ditanya rusuk ini hanya dua sini. Kemudian tidak memiliki sudut. Nah, ini tabung jelas tidak memiliki sudut, mereka bidang lengkung. Oke, bisa terlihat ya. Sekali lagi hanya mengulang lagi. Ini sisi atas ya, sisi bawah berupa lingkaran rusuknya. Nah, itu. Kemudian sisi lengkung. Oke, next lanjut lagi. Kita buka untuk jaring-jaring tabung. Ketika tabung bentuknya seperti toples yang ada di tempat kalian, mungkin punya ya di atas meja, mungkin ada cemilannya di toples kalian atau tempat atau ada roti gitu ya seringnya berupa tabung di sana. Nah, kalau itu kita buka ya, yang sering kaleng susu atau apa itu labelnya kan bisa dibuka jadi jaring-jaringnya. Di sana selimut tabung ini yang warna biru ini bentuknya menjadi persegi panjang. Dengan panjangnya itu merupakan keliling dari lingkaran. Ini yang bawah. Keliling lingkaran rumusnya apa? Di sini adalah 2πr. Jadi panjang ini 2πr. Nah, panjangnya persegi panjang ini. Tingginya ini tinggi tabung menjadi lebar persegi panjang ini. Nah, terus luas lingkaran sudah kenal πr kuadrat. Itu jaring-jaringnya ya, silakan nanti bisa praktekkan sendiri di rumah, ketemu ada sisa apa itu kaleng ya, bisa dibuka labelnya yang kertas luarnya itu. Lanjut. Oke, luas permukaan tabung kembali lagi tinggal mengingat, berarti yang merupakan luas permukaan tabung itu ya tadi jaring-jaring tabungnya. Kita akan menghitung luas alas berupa lingkaran dengan tutupnya juga lingkaran. Maka di sini luas tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Oke, tinggal mengingatkan lagi 2 kali πr kuadrat luas lingkaran ditambah persegi panjang ini adalah panjang kali lebar ya, bukan panjang kali 1 ya, panjang kali lebar. Nah, di sini 2 kali πr kuadrat ditambah 2 πrt. Begitu. Maka menjadi di sini 2πr, ini rumus hasil akhirnya 2πr kali r tambah t, ini sifat distributif. Nah, jadi luasnya yang sudah jadi ini bisa kalian gunakan rumus jadinya ya, tapi kalian harus tahu mana bagian-bagiannya. Jadi kalau nanti soalnya mencari luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti kamu tidak mengalihkan 2πr kuadrat tapi hanya πr kuadrat satu alas saja, begitu ya. Lanjut. Oke, ini contohnya ya, contoh gampang tinggal mengingat sebuah tabung mempunyai jari-jari 17 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, ini R-nya 14, T-nya 10, luasnya 2πr kali R tambah T. Yang dalam kurung sekali lagi ini ditambahkan terlebih dahulu, tinggal penggunaannya, jangan salah nanti ya pengaliannya. Oke, ini hitungannya ketemu di sini 21.120 cm persegi karena ini satuan luas, jangan salah nanti dengan volume cm kubik, begitu ya. Oke, sudah paham pasti, tinggal mengingat lagi. Lanjut. Ini contoh lain yang ada di buku paket kalian. Saya ambilkan dari contoh 5.2, menghitung jari-jari tabung jika diketahui luasnya. Kalau hanya rumus mencari luas tinggal masukkan. Bagaimana kalau dibalik? Luasnya sudah ada, tingginya sudah ada. Di sini tabung di samping memiliki tinggi 8 cm dan luas 528 cm persegi. Gunakan pi-nya sudah ditentukan. Untuk penggunaan pi, kalau sudah ditentukan gunakan yang sudah ditentukan di soal. Bisa 22/7, bisa 3,14. Tergantung, kalau soal meminta sudah disediakan gunakan itu. Kalau tidak, kita menyesuaikan nanti dengan jari-jarinya lebih mudah yang mana. Kalau kelipatan 7 gunakan 22/7. Kalau misalnya yang lain, misalnya 10, 20 dan sebagainya pakai 3,14. Sudah tahu pasti kalian. Ini tinggal masukkan, maka akan ketemu. Ini hitungan yang kalian tahu bahwa luas sudah ada, masukkan, maka tinggal R di sini yang dicari ya. Nah, ini kalau yang pada 84 sama dengan R dalam kurung R ditambah 8. Ini kalau dikalikan menjadi persamaan kuadrat sebenarnya. Karena kalian ini sudah bisa, harusnya R-nya ketemu 6 di sini ya. Jadi 84 sama dengan 6 dalam kurung 6 tambah 8, 14 kali 6. Ini cara mencarinya di sini sudah ada.
Ada di buku paket kalian. Mau menggunakan persamaan kuadrat boleh, ini pemisalan seperti ini boleh. Maka diperoleh jari-jari R-nya sama dengan 6. Oke ya. Sehingga jari-jari tabung adalah 6 cm. Oke. Begitu ya, ada di buku paket. Lanjut. Oke. Kita lanjut ke volume tabung. Untuk luas permukaan tadi yang dihitung jaring-jaring tabungnya dibuka gitu. Sekarang volumenya. Sebenarnya volume bisa dikaitkan dengan saat belajar bangun ruang sisi datar, yaitu ada prisma. Karena prisma alas dan tutupnya sama. Kalau prisma segitiga ya alasnya segitiga, tutupnya segitiga. Prisma segi 4 ya sama. Prisma segi 5, segi 6 sampai segi N. Nah, seperti konsep ketika membuat roda, mungkin dulunya ya roda mungkin awalnya dari kayu untuk mempermudah ketika mendorong barang berat dengan roda, mungkin dulu hanya segi berapa, belum sampai bentuk lingkaran halus seperti silinder begitu ya. Nah, ini semakin banyak seginya lama-lama membentuk menyerupai lingkaran di sini konsepnya. Padahal prisma itu luasnya ya luas alas kali tinggi. Volume dari prisma dulu juga luas alas kali tinggi. Tabung juga seperti itu, luas alas kali tinggi. Ya, jadi volume tabung ini karena alasnya berupa lingkaran, rumusnya PR kuadrat kali tingginya T. Nah, jadi ini rumus volume tabung. Jadi bisa dilihat sebagai konsep pendekatan dari luas volume prisma. Maaf saya lagi ya, volume prisma tetap luas alas kali tinggi. Jadi semakin prismanya segi N-nya semakin tinggi, segi 5, segi 6, segi 100, segi 1000, nah lama-lama kan menjadi lingkaran pendekatannya seperti itu. Silinder ya, alasnya menjadi lingkaran. Oke, lanjut. Bisa juga ini dilihat lagi untuk volume tabung, bisa juga kita lihat sebagai tumpukan, atau di sini ketika lingkaran yang ditumpuk-tumpuk itu akan membentuk bangun tabung. Contoh mudahnya, kamu punya uang koin ya, mungkin 500-an. Nah, 500 yang logam itu kan bentuknya lingkaran gitu ya. Sebenarnya itu ada tebalnya, itu sebenarnya bisa menjadi tabung, tapi dengan tingginya sangat tipis, sangat kecil. Jadi seakan kamu melihatnya hanya lingkaran. Nah, itu kalau kamu tumpuk semakin nyata itu menjadi sebuah bentuk tabung. Ya, ketika ditumpuk gitu kan, jadi tingginya semakin tampak. Sebenarnya kalau logam itu juga kalau dicermati betul itu sudah ada tingginya karena ada tebalnya kan. Jadi uang logam itu bentuknya lingkaran tapi ada tebal itu sebagai tinggi. Nah, sebenarnya itu sudah tabung tapi tingginya tipis sekali gitu. Ketika tumpuk agak tinggi, kelihatan sekali bahwa itu bentuknya menyerupai tabung, begitu konsepnya. Sama ini volume tabung PR kuadrat kali T. Jadi itu ya konsep yang penting. Lanjut, contoh saja ini diketahui jari-jari alas suatu tabung 20 cm, tinggi 16 cm, maka hitunglah volume tabung. Nah, ini tinggal masukkan rumus, sudah tahu kalian penghitungannya. Maka di situ ketemu volume tabung adalah 20,096 cm3. Silakan sekali lagi cermati penggunaan B-nya sesuai yang diketahui. Kalau itu kelipatan 10 biasanya gunakan Pi-nya 3,14. Ya, sering-seringlah menggunakan itu, kamu akan tahu mana yang lebih mudah dalam penghitungan. Tinggal teknik penghitungan saja ya. Oke, lanjut, ini sudah paham. Contoh yang berikutnya. Ini diambil dari buku paket lagi, ini contoh 5.4. Menghitung tinggi tabung jika diketahui volumenya. Ini sekali lagi tidak harus dicari volumenya, tapi diketahui volume, cari tingginya. Di sini diameter tabung 10 cm, jari-jari tabung R-nya 5 dan volumenya 300 pi cm3. Oh ya, di sini masih dalam pi ya, maksudnya ya 300 pi. Nah, di sini kemudian jadi tinggi tabungnya tinggal memasukkan di situ rumusnya sudah ada, volume PR kuadrat T, rumus volume, kemudian 300 pi. Nah, jadi volumenya masih dalam pi, belum dihitung, pi-nya 3,14 bisa, 22/7 bisa. Masukkan 300 pi sama dengan 25 pi kali T. Maka T sama dengan 300 pi dibagi 25 pi, ketemu T-nya sama dengan 12. Jadi tinggi tabung adalah 12 cm. Oke ya, sekali lagi ini Pak Guru cepat. Kalau ada yang sudah lupa atau bingung, silakan bisa tanya WA Pak Guru ya.
Ini penghitungan mungkin yang di buku paket kalian ada alur satu baris yang mungkin tidak kalian pahami karena dalam buku paket mungkin sudah dianggap bisa. Ini pembagiannya bagaimana. Ini tidak ditulis bahwa 300 bagi 25 langsung T-nya sama dengan 12. Silahkan yang merasa belum paham bisa tanya lewat WA ke Pak Guru. Oke. Lanjut, tadi luas volume sudah ada. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan bangun tabung. Oke ya, ini yang harusnya sekali lagi ditekankan untuk kalian. Kalau hanya untuk menghitung luas, volume, kalian sudah tahu lama, sudah bisa. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kamu menemukan permasalahan nyata ketika ada pipa, isi debit airnya berapa, kemudian drum dan sebagainya, kamu bisa menghitung. Jika mengalirkan atau drum dikasih air, mungkin airnya hanya 3/4, nanti berapa detik per detiknya, ada lubang bawah keluarnya berapa liter, kamu bisa perhitungkan dengan itu. Ini contoh yang pertama, jika sebuah kaleng yang berbentuk tabung memiliki jari-jari 10 cm serta tinggi 36 cm, hitunglah volume kaleng tersebut dalam satuan liter. Di sini sudah ditentukan pi-nya adalah 3,14. Silakan gunakan pi yang sudah ditentukan pada soal ya. Di sini diminta dalam satuan liter. Kamu harus ingat 1 liter itu berapa? Sama dengan berapa? Satuan kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, itu yang harus bisa. Oke, pembahasannya. Ini airnya 10 cm, T-nya 36 cm, volume kaleng PR kuadrat T. Volume kalengnya kita gunakan 3,14 sesuai apa yang diminta di soal, diketahui di soal. Jadi dimasukkan angkanya, di situ ketemu volume kalengnya adalah 11.304 cm kubik. Nah, tadi karena diminta soalnya hitunglah dalam satuan berapa liter gitu. Maka kita rubah. Untuk merubah satuan dalam bentuk liter, nah, seperti yang diketahui 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya, pangkat 3. Padahal 1 cm kubik sama dengan 1/1000 atau ditulis 0,001 liter. Tahu ya, ini padahal dari cm ke desimeter kan hanya naik 1 tingkat, tapi karena pangkat 3 maka dibagi 1000. Oke, jadi volume kalengnya 11,304 liter. Oke, begitu ya. Sudah bisa, harusnya tinggal merubah satuannya. Satu soal lagi, contohnya next, berikutnya. Sebanyak 165 liter bensin dituang ke dalam drum berbentuk tabung dengan jari-jari 30 cm. Berapakah ketinggian bensin dalam drum tersebut? Nah, jadi pertama 165 liternya entah di dalam wadah yang lain tapi dituang ke drum. Drumnya bentuk tabung. Jadi ketinggiannya berapa ketika jari-jarinya 30 cm? Gitu ya. Bisa dipahami pembahasannya. Bisa dilihat itu. Jadi tidak harus drumnya penuh atau tidak, tapi tingginya berapa, itu yang diharapkan. Volume bensin 165 liter, kita rubah 165 liter sama dengan 165 desimeter kubik. Nah, ini jadikan ke centimeter kubik. Kenapa? Karena nanti satuannya di sini jari-jarinya 30 cm. Kita samakan satuannya ya, centimeter semua. Jadi pembagiannya nanti pas. Oke, ini penghitungannya. Karena volume sama dengan PR kuadrat T, maka kalau ditanyakan T, tingginya, volume dibagi PR kuadrat atau luas alasnya. Begitu ya. Dimasukkan angkanya, ketemu 58,38 cm. Jadi ini ketinggian bensin dalam drum. Mungkin 58,38 cm ini hanya 3/4-nya. Belum tentu ini tinggi drum penuh ke atas. Ya, seperti itu ya, hanya tinggi ketinggian bensin, begitu. Silakan dipahami ya. Oke, itu contohnya. Saya rasa cukup ya untuk mengenal tabung dan mengulang lagi. Yang lebih ditekankan pada permasalahan dalam kehidupan sehari, silakan dipahami, kamu bisa menghitung. Ini latihan soal, silakan bisa dicoba. Pengalaman dari yang kemarin-kemarin siapa guru live ya, di videonya saya berikan 1 atau 2 latihan. Itu ada beberapa anak yang rajin, yang lain yang belum, ya silakan mengikuti untuk mencoba.
nanti tanyakan WA ke Pak Guru, ini sudah betul atau belum. Artinya kamu berarti sudah mencoba, ada tindak lanjut dari materi yang pernah kamu dapatkan. Kalau masih ragu-ragu, tanyakan. Bisa menguji kamu sudah bisa dengan mencoba soal yang sejenis tapi soalnya beda angka seperti itu. Atau nanti ini permasalahannya berbeda. Silakan 2 soal dicoba. Itu oh iya, yang biasanya rajin paling ya berapa ya? Ada yang sebutkan contohnya ada Mbak Zahra ya 9D itu rajin, terus ada itu kemarin siapa Dewi siapa itu yang harusnya kalian ikuti seperti itu ya. Ada materi yang kalian dapat, ilmunya sudah bisa, coba untuk mengerjakan soal yang ada di live Pak Guru ini ya. Oke, materi hari ini saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya ilmu yang didapatkan. Sekali lagi pesannya tetap patuhi aturan protokol kesehatan COVID ya. Ada kesalahan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.